Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Waalaikumsalam. Wahyu semuanya? Kembali lagi bersama kami dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Insya Allah sesi kali ini kita akan membahas tentang Orde Baru kembali, PDIP dukung proporsional tertutup. Insya Allah sesi kali ini kita masih dibersamai oleh Bung atau Bang Rocky Al-Maroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Alhamdulillah kabar baik. Semoga Anda juga sehat Alhamdulillah. ya. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang baik juga dan sahabat-sahabat Wahyu juga dalam kondisi yang baik, sehat semua. Bang Rocky, Amin. kita bahas tentang ada yang sedang mencuat. Ini saya ambil dari kompas.com tanggal 9 Januari 2023 dengan judul beragam alasan PDIP dukung pemilu dengan proporsional tertutup yang ditentang 8 parpol lain. Nah, 8 partai politik parlemen telah menyatakan sikapnya untuk menolak pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Oleh karenanya menyisakan PDIP yang ingin agar sistem pemilu proporsional tertutup dilakukan melalui proporsional tertutup. Sebab ada 6 pihak yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka. Salah satu penggugat adalah Demas Brian Wicaksono yang merupakan kader PDIP. Artinya PDIP mendukung proporsional tertutup. 8 parpolnya menolak. Tapi PDIP masih ngotot, Bang Rocky. Sebenarnya ada apa di balik dukungan PDIP atau ada apa di balik Ngototnya PDIP. keinginan kuat PDIP untuk melakukan keinginan proporsional tertutup pemilu ini, Bang Ya, Rocky? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi memang kalau wabarakatuh. kita lihat kenapa PDIP ngotot dukung sistem proporsional tertutup, memang sangat menguntungkan buat PDIP karena PDIP kan partainya posisi Hmm, pemenang pemilu kemarin ya. Dan kemudian para pemilih PDIP itu lebih mengenal partainya iya. daripada ke sosok-sosok personalnya. Jadi kalau kita lihat kan kebanyakan pemilih Hmm, di partai ini lebih cenderung eh, tertarik dengan eh, eh, partainya, bukan figur-figur calon-calon di personal di dalam partai itu. Jadi cenderung kalau dia menggunakan sistem tertutup itu kan berarti orang hanya memilih partai, bukan memilih sosok orang tertentu. Nah, kalau itu dilakukan yang paling diuntungkan ya PDIP. Nah, sehingga kalau saya melihat memang kebanyakan di pengurus PDIP itu memang lebih dikenal partainya daripada sosok-sosoknya. Jadi hmm, kalau kalau dari sistem proporsional tertutup, memang pihak PDIP lebih diuntungkan daripada partai-partai lain. Jadi partai-partai lain itu kan bisa menggunakan figur-figur artis, figur-figur yang lain gitu ya. Jadi menonjol. Kalau menurut saya kalau ini didorong, sebenarnya PDIP ingin mendorong kita dan menarik ke belakang hmm. ke masa Orde Baru kembali, gitu. Di mana orang tidak memilih personalnya lah, tapi langsung memilih partai saja, atau bahkan mungkin lambang doang gitu. Saya ulang, Bang Rocky. Artinya ketika sistem Hmm. pemilu proporsional tertutup ini terjadi, itu merupakan suatu keterbelakangan atau kembali ke belakang seperti masa Orde Baru, Bang Rocky. Oh iya, maksud saya seperti itu. Jadi dia setback ke belakang atau mundur ke belakang. Hmm. Kembali ke masa Orde Baru, di mana masa Orde Baru itu berlakunya sistem proporsional Ya. tertutup, di mana orang hanya memilih partai atau mencoblos tanda gambar partai, sementara orang-orang yang duduk nanti calon-calon wakil rakyat itu yang menentukan Hmm. partai, gitu. Sehingga orang tidak memilih orangnya. Jadi ini menurut saya kerugian dan kemunduran sistem demokrasi di Indonesia, yang awalnya rakyat bisa memilih wakilnya, tahu orangnya, kenal orangnya, sekarang tidak, dia hanya memilih partai, nanti partai mengisi siapapun rakyat nggak tahu lagi gitu. Nah, Hmm. itu yang menurut saya mundur ke belakang, dan saya pikir ini menggiurkan bagi PDIP. Kenapa?
karena ya selama Orde Baru sudah terbukti itu ampuh untuk menjaga kekuasaan Golkar dulu kan. Jadi mungkin PDIP terinspirasi dengan masa Orde Baru, dan kalau itu dilaksanakan tentu peluang untuk mempertahankan kekuasaan dan mempertahankan dominasi partainya itu jadi lebih besar. Kenapa? Karena tadi rakyat hanya memilih gambar partai dan tidak memilih orang per orang atau personal. Saya pikir disitulah letaknya, sehingga partai besar sangat diuntungkan dengan sistem proporsional tertutup itu. Baik, baik Bang Rocky. Kita lihat memang ada pro dan kontra terkait rencana terkait pemilu proporsional tertutup ini. Tapi saya ingin mengambil satu pihak yang kontra, Bang Rocky. Ini ada Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Beliau menilai upaya mengubah sistem pemilu terbuka melalui MK adalah upaya mengambil alih kontrol kekuasaan nasional yang paling mudah. Nah, menurutnya ada upaya untuk membatasi kekuasaan hanya untuk segelintir pihak. Sebab pada saat ini lebih banyak parpol yang dirugikan jika pemilu berlangsung dengan sistem proporsional tertutup. Nah, jika putusan MK bisa dibajak oleh selera kekuasaan, lalu putusan MK keluar pada Februari 2023 misalnya, maka hal itu akan mengacaukan semua tahapan persiapan dan strategi internal partai-partai politik menuju pemilu 2024. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait hal ini yang disampaikan oleh Ahmad Khairul Umam? Ya, kalau saya lihat ini analisis yang menurut saya rasional, karena dengan dilakukan perubahan, tentu yang paling siap mengikuti perubahan suatu aturan-aturan itu pasti partai yang sudah mapan atau partai yang sudah besar. Nah, partai kecil pasti kelabakan dengan sumber daya yang terbatas, dengan jaringan yang terbatas, dengan sumber kekuasaan pendanaan yang terbatas, pasti agak kelabakan kalau ada perubahan-perubahan yang mendadak gitu. Nah, tentu kalau ada perubahan seperti itu pasti yang diuntungkan partai besar. Nah, dalam hal ini tentu PDIP sebagai partai yang pemenang pemilu kemarin, nah, ini tentu sangat diuntungkan. Nah, kalau dengan begitu, yang paling dirugikan memang partai-partai kecil, partai-partai lain. Makanya kalau menurut saya, kenapa 8 partai itu menolak? Karena tentu kalau terjadi perubahan, itu akan tadi membuat skenario ataupun persiapan-persiapan yang sudah dilakukan itu bisa bergeser semua gitu, bisa berubah semua, dan harus melakukan langkah-langkah baru, strategi baru yang harus disiapkan kembali. Nah, tentu dengan partai-partai kecil dengan dana yang kecil, dengan pendanaan yang terbatas, itu menyulitkan dan bahkan sulit mereka menjadi partai besar kembali. Jadi kalau model ini berarti partai besar tetap besar, kemudian yang akan terjadi adalah makin kokohnya oligarki yang menguasai partai-partai di negeri ini. Kenapa? Mau nggak mau partai kecil akan menggandeng investor politik, sementara partai besar investor politiknya sudah besar-besar duluan. Nah, dengan itu dia makin mapan dan makin stabil gitu ya. Jadi kalau menurut saya ketika ini diubah menjadi proporsional tertutup, maka yang paling diuntungkan adalah partai besar. Dan ini justru melanggengkan politik dinasti, politik oligarki, dan sistem otoritarian makin menguat. Mungkin kalau kita boleh dibilang ini menjadi ajang belajar untuk menjadi semakin diktator partai besar dan semakin otoriter bagi orang-orang pemegang kekuasaan, sehingga mereka pasti mempertahankan kekuasaannya itu dengan berbagai cara. Apalagi tadi saya bilang ketika ini dipraktekkan sistem proporsional tertutup di masa Orde Baru sangat ampuh untuk mempertahankan kekuasaan, dan terbukti puluhan tahun, 32 tahun kan kalau boleh dibilang itu bisa rezim Orde Baru itu berkuasa gitu. Nah, begitu Bung Wahyu. Baik, baik. Kemudian jika kita lihat dari sisi masyarakat atau rakyat secara umum, Bang Rocky, sebenarnya apa untungnya bagi rakyat, kan? Jika menggunakan sistem ini, atau apa yang harus rakyat waspadai, Bang Rocky? Iya, kalau menggunakan sistem proporsional tertutup ini rakyat pasti dirugikan. Kenapa? Rakyat tidak kenal siapa yang akan menjadi wakilnya.
Jadi kan Hmm. ini ceritanya memilih wakil rakyat lewat partai, tetapi Ya. rakyat tidak kenal siapa orang yang dia pilih karena yang dia pilih adalah partai. Nanti partai yang mengisi orang-orangnya. Nah, Anda bisa bayangkan Hmm. kalau model begitu, berarti orang-orang yang dekat pimpinan partai dialah yang akan bisa menjadi wakil rakyat atau nomor-nomor jadi yang mereka Hmm. dapatkan. Nah, kalau itu terjadi, maka akan terjadi jual beli nomor, gitu, nomor jadi, gitu. Jadi di antara Hmm. partai nanti siapa yang paling dekat dengan kekuasaan partai, maka dia akan bisa jadi wakil rakyat. Kalau yang tidak, maka dia akan terlempar. Gitu. Walaupun orang baik sekalipun, gitu. Dia kalau nggak dekat atau nggak pandai menjilat pimpinan partai, mungkin dia nggak akan pernah dapat nomor urut jadi. Gitu. Saya mungkin taruh di paling ujung itu, paling belakang untuk partai nomor yang mungkin tidak jadi. Gitu. Sehingga ketika ditentukan nanti dia nggak akan masuk. Nah itu kalau model ini diteruskan, tadi saya bilang yang paling ditentukan partai besar dan itu sudah terbukti ampuh untuk menjaga kekuasaan di masa Orde Baru. Saya pikir apakah ini yang diinginkan PDIP untuk mengulang apa kejayaan masa Orde Baru hanya pemainnya yang berganti. Misalnya kalau dulu pemainnya Golkar, mungkin sekarang dia ingin pemainnya PDIP. Kan gitu kalau kita lihat sistem masa Orde Baru diganti dengan sistem yang sekarang. Begitu, Bung Wahyu. Hmm. Baik, baik Bang Rocky. Kita sampai di sesi apa kata mereka. Nah, ini ada pertanyaan dari Bung Hasan. Bung Hasan menyampaikan begini Bang Rocky, sebenarnya proporsional tertutup itu ya akan melanggengkan politik dinasti gitu kan, di mana PDIP ya akan terus menjadikan keluarga ataupun orang-orang terdekatnya berkuasa dan rakyat justru tidak bisa berbuat apa-apa gitu, tidak memiliki hak untuk menentukan siapa wakilnya nantinya gitu Bang Rocky. Nah, apa tanggapan Bang Rocky? Ya betul itu. Menurut saya ini clear akan seperti itu. Jadi mungkin juga kenapa PDIP diuntungkan, nanti PDIP bisa mensterilkan orang-orang yang kurang loyal misalnya, bisa Hmm. dipinggirkan dari daftar calon jadi. Jadi mungkin kalau kita lihat pengalaman yang sekarang ada kader PDIP yang agak tidak loyal atau melakukan langkah yang lebih maju sebelum ada restu dari pengurus. Misalnya kalau kita lihat kasus yang sempat muncul itu kan Gubernur Jawa Tengah Ganjar itu kan sempat diprotes atau sempat diingatkan jangan terlalu Ya, maju gitu. Nah itu ya. nanti kalau kalau dalam konteks proporsional tertutup, oh itu bisa dicoret dari daftar itu dengan mudah itu atau bahkan tidak masuk. Jadi orang-orang yang sangat dekat Hmm. dengan pengurus pusat atau pimpinan partai Ya. maka dia bisa jadi siapa yang apa tidak loyal atau dianggap kurang dekat dengan pimpinan partai maka dicoretin saja semua keluar dari area. Nah kalau kita lihat di sini maka politik dinasti makin kuat dan rakyat dirugikan kenapa? Karena bisa jadi dalam sistem politik dinasti itu kan kualitasnya kita tidak tahu. Hmm. Kualitas orang yang akan mewakili rakyat itu kita tidak tahu karena kedekatan sebagai keluarga, kedekatan sebagai kawan, kedekatan sebagai apa orang dalam misalnya dia walaupun tidak kompeten jadi juga gitu. Sementara orang-orang yang kualitasnya bagus tapi karena tidak bisa dekat dengan pengurus partai atau tidak dekat dengan pimpinan, saya pikir akan tercoret dan terlempar dari orbit calon wakil rakyat. Nah kalau udah begitu maka uh, politik dinasti akan makin menguat. Nah, kalau udah politik dinasti diisi oleh pengurus partai atau keluarga gitu. Sehingga kan kalau kita bilang kan hampir semua partai ini partai mengaku demokrasi, tapi ketika memilih pemimpinnya hampir nyaris tidak demokratis karena praktis diisi oleh keluarga terus gitu, kira-kira begitu. Hmm. Jadi kan Baik, kalau tapi kalau ada kita tanggapanku ini kritik Bang itu kan Rocky. terjadi. Ya, Bahwa PDIP itu kan melalui sekretaris sekjennya menyampaikan bahwa alasan mendukung proporsional ini yang saya catat ada tiga, Bang Rocky. Ada karena liberalisasi dan oligarki politik. Kemudian yang kedua, parlemen dikuasai pengusaha ketimbang pakar. Yang ketiga, operasi politik hukum paling mudah. Nah, pertanyaannya, apakah memang benar-benar ini yang akan dituju gitu? Rakyat merasakan selama ini ya itu yang terjadi gitu. Tapi dari ya PDIP sendiri ingin merubah itu. Bagaimana Pak Bang Rocky menanggapi hal Eh, ini? kalau menurut saya itu memang sekarang praktek itu terjadi.
Tapi kalau dengan sistem proporsional tertutup, dengan sistem semua dikendalikan oleh ketua umum atau pimpinan partai, itu Ya. jauh lebih mudah lagi untuk Hmm. melakukan intervensi politik. Gitu. Kan di DPR nanti percuma juga wakil rakyat tidak berani bicara karena sedikit-sedikit tunggu pimpinan partai kan gitu, tunggu restu dari ketua kan jadi semua bersentral kepada pimpinan. Kenapa? Kalau mereka terjadi tidak cocok, tidak setuju, ya langsung diganti atau dicoret dari daftar. Maka ini menurut saya membuat kekuasaan atau kewenangan dari pimpinan partai menjadi lebih kuat. Makanya dari saya bilang bisa jadi politik dinasti makin menguat karena bisa jadi diisi oleh keluarga dan kawan-kawan atau teman-teman dekat, atau keluarga dekat minimal. Nah kalau udah model begitu, itu yang tadi saya bilang kualitas demokrasinya menurun, kualitas calon-calon pemimpin, calon-calon wakil rakyat kita juga tidak jelas gitu. Kalau sekarang mungkin secara terbuka kan rakyat bisa memilih, oh saya sukanya yang si Ya. A itu. Apalagi di track record di luar nampak dia mewakili rakyat, rakyat bisa tahu memilih dia. Tapi begitu ini sistem proporsional tertutup, maka rakyat nggak tahu si A itu walaupun dia populer di tengah masyarakat bisa nggak terpilih karena nggak dekat dengan ketua partai ataupun pimpinan partai. Nah kalau kita lihat seperti itu maka percuma juga. Itu yang saya bilang tadi, kita akan mundur ke belakang dan mengulang masa-masa Orde Baru gitu. Kira-kira begitu sistem politik yang dilakukan. Apa gunanya reformasi kalau gitu, kalau kita mundur ke belakang. Kira-kira begitu, Bung Wahyu. Baik, Bang Rocky, perbincangan kita semakin hangat. Bagaimana semestinya kita menggunakan sistem pemilu yang lebih baik gitu kan selama ini apa ya? Seperti Indonesia sudah mencoba yaitu proporsional terbuka, proporsional tertutup gitu kan. Kemudian apakah dalam sistem Islam juga ada sistem pemilu seperti itu? Atau adakah apa ya catatan sejarah supaya apa ya rakyat Indonesia dan sahabat Wahyu itu bisa setidaknya bahwa dalam Islam itu punya sistem pemilu yang seperti apa begitu Bang Rocky? Ya, kalau kita lihat kan sejarah di Indonesia sendiri mencatat berbagai model pemilu kan. Dulu kita mengenal sistem Ya. demokrasi terpimpin di masa Orde Baru, kemudian di masa Orde Lama, kemudian kita mengenal sistem demokrasi terpimpin di masa Orde Lama, lanjut kita mengenal sistem demokrasi di masa Orde Baru dengan sistem demokrasi Pancasila. Kemudian di masa reformasi ini kita mengenal sistem demokrasi ya bahasa sekarang liberal lah gitu ya, Ya. lebih luas lagi. Nah kalau kita lihat seperti itu, memang kita sedang mencari bentuk dalam sistem demokrasi. Tidak ada sistem baku yang memang dipraktekkan di negeri ini. Kita dari masa Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Reformasi kan berubah-ubah. Nah, dalam Islam sendiri sistem pemilu itu ada berbagai macam dicontohkan. Ada yang sistem perwakilan dan ada sistem formatur. Misalnya kalau kita lihat di masa pemilihan khalifah pertama itu kan dengan musyawarah. Dengan Ya. musyawarah wakil-wakil dari umat kemudian bermusyawarah memilih pemimpin salah satu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana umat itu atau rakyat itu bisa menunjuk wakil-wakil mereka. Nah, itulah yang terjadi di Sakifah Bani Sa'id. Sehingga terpilihlah Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab justru mengangkat tangan Abu Bakar. Nah, itu kira-kira. Jadi pemimpin dulu itu ditunjuk, dia malah menunjuk yang lain. Kalau pemimpin sekarang mungkin rebutan, kira-kira gitu ya, ingin jadi yang menang gitu. Nah, ini beda dengan di masa Khalifah Abu Bakar itu kan sebenarnya yang dikendaki itu awalnya Umar ya. Mereka menuju Umar, kemudian Umar malah justru mengangkat tangan Abu Bakar itu di baiat. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya proses pemilu itu harusnya tidak memakan biaya yang mahal, kedua juga tidak menghabiskan energi masyarakat yang besar, juga tidak membuat kegaduhan yang begitu ramai sehingga masyarakat terganggu kehidupan sosialnya. Saya pikir ini mestinya kita mulai belajar sejarah dan mencontohnya, dan kita merumuskan bagaimana yang pas dan terbaik di negeri ini. Kalau selama ini kan kita uji coba terus ini. Masa Orde Baru, di masa demokrasi terpimpin kita coba-coba begitu. Kemudian di masa Orde Baru dengan sistem demokrasi Pancasilanya kita juga justru
melaksanakan seperti proporsional tertutup itu dan langgeng mempertahankan kekuasaan lebih 32 tahun itu, dan kemudian di masa reformasi justru biaya jauh lebih mahal lagi dan sosial cost-nya lebih mahal lagi. Nah, saya Ya. pikir ini kita mesti belajar, kemudian mencari solusi yang terbaik untuk membuat sistem politik dan pemilihan yang lebih efisien, lebih efektif, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Jangan sampai pemilunya sangat mahal, hasilnya pemimpin yang tidak berkualitas. Ya, memang Islam mempunyai cara atau sistem memilih pemimpin itu dengan cara ya kalau caranya ada beberapa, tetapi yang pasti dengan biaya yang sangat murah gitu kan, dan kemudian menghasilkan pemimpin yang berkualitas gitu Bang Rocky ya. Baik Bang Rocky, sebelum kita tutup, saya ingin memberikan waktu pada Bang Rocky untuk memberikan closing statement terkait tema kita Orde Baru Kembali, PDIP dukung proporsional tertutup. Ya, closing statement saya ya. Kalau PDIP ngotot untuk mengusulkan perubahan jadi sistem proporsional tertutup, itu kita maklumi karena dia ingin berkuasa lebih lama dan ingin mungkin mencontoh di masa Orde Baru, di mana di masa Orde Baru Golkar sangat dominan dan sangat berkuasa, dan mungkin itulah yang diinginkan dengan sistem proporsional tertutup. Nah, oleh karenanya semestinya rakyat ini menyadarinya, seluruh aktivis maupun seluruh komponen masyarakat memahami itu, sehingga harusnya jangan sampai mundur ke belakang. Kalau dulu reformasi memberikan rezim Orde Baru, kemudian masuk ke rezim Orde Reformasi dan mengubah dari proporsional tertutup menjadi terbuka, kenapa sekarang mau diusulkan kembali ke proporsional tertutup? Itu jadi pertanyaan besar. Dan tentu yang dirugikan masyarakat, karena masyarakat nanti tidak lagi mengenal dekat calon-calon wakil rakyatnya. Justru mereka seperti membeli kucing dalam karung atau membeli tikus dalam karung misalnya, ya. Jadi tidak tahu isinya apa gitu, karena dia pokoknya nyoblos karungnya saja, nanti isinya di dalam ditentukan oleh pengurus partai. Nah, saya pikir ini kemunduran demokrasi dan kemunduran peradaban kita setelah melewati fase reformasi. Jangan sampai kita mengulang lagi kesalahan-kesalahan masa Orde Baru dan masa-masa Orde Lama. Saya pikir cukup dengan sejarah yang panjang itu, dengan pengalaman yang pahit, jangan diulangi lagi, maju ke depan, kita cari sistem yang lebih efisien, lebih efektif, dan lebih menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas. Mungkin itu, Bung Wahyu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rocky atas closing statement-nya, dan kepada sahabat Wahyu saya ucapkan juga terima kasih sudah menyaksikan bincang bersama sahabat Wahyu dengan tema Orde Baru Kembali, PDIP dukung proporsional tertutup. Mudah-mudahan kita mendapatkan insight dari bincang-bincang kita malam ini, dan mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan ilmu baru gitu, bahwasannya Islam mempunyai sistem yang lebih baik dari apa yang sudah kita laksanakan sampai saat ini. Mungkin itu saja Bang Rocky. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, dan kepada sahabat Wahyu juga kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di sesi berikutnya dengan tema insya Allah yang lebih bagus lagi, lebih fenomenal lagi. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di sesi berikutnya.